menggunakan instrumen elektronik atau video yang kemudian hingga dikirimkan ke website. Terkait dengan sidang etik untuk perkara dengan tersangka mantan Kapolres Ngada, KPAI sangat merespon upaya yang dilakukan oleh kepolisian kaitannya dengan etik. Namun persidangan etik ini tidak kemudian mengurangi atau menghapus tindak pidana utamanya, sehingga kami tetap mendorong proses persidangan etik maupun perkara pidananya ini juga dilakukan secara transparan, karena transparansi dalam proses persidangan ini menjadi bagian dari pemenuhan hak anak korban atas akses keadilan, fair trial. Terkait dengan upaya Polri untuk mengungkap sejauh mana tindak pidana terhadap anak-anak di NTT ini perlu sekali teman-teman penyidik di Direktorat PPA, PPO maupun direktorat lainnya dapat mengembangkan proses tidak sebatas pada kejahatan seksual saja, namun bagaimana mengungkap potensi korban-korban lainnya, 4 korban yang sudah disampaikan, namun juga perlu diungkap motifnya seperti apa, kemudian ada potensi sindikat atau tidak, atau potensi-potensi lainnya yang tentunya menggunakan instrumen elektronik atau video yang kemudian hingga dikirimkan ke website. Jadi menurut kami kepolisian perlu tidak sebatas mengungkap tindak pidana yang sudah disampaikan oleh tersangka ini, namun juga mengembangkan. Harapannya supaya kasus ini dapat mengungkap korban-korban lainnya, dan kedua menjadi pengetahuan publik bahwa kejahatan dengan pola-pola seperti ini perlu diwaspadai. Tentunya hal ini perlu diseriusi karena satu korban pun itu akan mendatangkan penderitaan yang luar biasa, apalagi ini dengan banyak korban. Praktek-praktek kejahatan internet atau kejahatan online ini sangat beragam sekali dan selalu berkembang. Untuk itu pendalaman kasus ini perlu dilakukan dengan serius.